Chiellini bakal absen bela Juventus hingga Maret akibat cedera betis. Giorgio Chiellini terpaksa mengakhiri laga kontra Verona lebih cepat pada Senin dini hari. Bek tengah Juventus itu ditarik keluar pada menit ke-75 saat Bianconeri membungkam Verona 2-0 pada giornata ke-24 Serie A. Setelah menjalani pemeriksaan medis, Kapten Juventus itu diketahui mengalami cedera ringan di betis kiri. Chiellini telah menjalani pemeriksaan radiologi pada hari ini. Pemeriksaan itu mengungkapkan adanya luka di otot bagian dalam betis kiri Chiellini, tulis pernyataan Juventus di laman resmi klub. Berdasarkan sejumlah laporan media olahraga Italia, Chiellini diperkirakan akan absen dari skuad Sinyonya tua setidaknya selama 20 hari akibat cedera tersebut. Alhasil, bek tengah berusia 37 tahun itu kemungkinan besar akan absen pada 5 laga Bianconeri di semua ajang. Chiellini akan absen saat Juventus menghadapi Sassuolo di babak perempat final Coppa Italia pertengahan pekan ini. Setelah itu, bek tengah asal Italia itu juga dilaporkan akan absen kala bentrok dengan Atalanta dan Torino. Begitu pula, keraguan atas Chiellini bisa merumput pada laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions kontra Villarreal. Tidak berhenti sampai di situ, Chiellini juga diperkirakan masih absen saat Bianconeri bertandang ke markas Empoli. Chiellini kemungkinan baru bisa kembali merumput kala Juventus menjamu Spezia di lanjutan Serie A pada awal Maret mendatang. Selain itu, Chiellini juga sudah bisa dipanggil memperkuat timnas Italia di babak playoff babak kualifikasi Piala Dunia 2022, tulis laporan Football Italia. Ini menjadi cedera ketiga yang dialami Chiellini pada musim ini. Sebelumnya, pemain yang mulai memperkuat Juventus pada 2005 itu sempat 2 kali mengalami cedera otot dan 1 kali dibekap cedera adduktor. Chiellini juga sempat mengalami masalah kesehatan berupa demam dan terpapar COVID-19. Akibat rentetan cedera dan masalah kesehatan tersebut, Chiellini terpaksa absen dari skuad Juventus dalam 9 laga di semua ajang pada musim ini. Mantan bek tengah Fiorentina itu pun tercatat baru tampil di 16 laga di semua ajang pada musim ini, termasuk 13 penampilan di pentas Serie A. Demi Paulo Dybala teken kontrak baru, Juventus siap rombak taktik. Juventus akan kembali maju melawankan kontrak bersama Paulo Dybala, plus siap mengubah taktik bermain demi mengakomodasi dirinya. Juventus mengagendakan pertemuan dengan Paulo Dybala secara pribadi untuk mendiskusikan perihal kontrak baru. Sinyonya tua dikabarkan siap mengubah sistem bermain mereka agar sang striker berkenan bertambah. Pemain 28 tahun itu telah menjadi salah satu figur penting bagi Bianconeri dalam beberapa tahun terakhir. Di musim ini keberadaannya pun tak berubah, dengan dirinya selalu siap sedia ketika tim membutuhkannya. Kontrak Dybala akan berakhir di penghujung musim 2021-2022, namun pihak Juve belum ingin memutus romantisme yang selama ini mereka bangun. Menurut Calcio Mercato, Juve akan menemui Dybala di akhir bulan ini setelah para petinggi klub melakukan pertemuan antara 23 dan 25 Februari, di mana mereka akan menegosiasikan kontrak baru untuknya. Demi memuluskan segala sesuatunya, Juve menyimpan satu rencana khusus untuk Dybala. Mengubah taktik bermain tim, perubahan sistem ini juga tidak akan mempengaruhi besaran gaji yang didapatkan mantan bintang Palermo tersebut. Dybala sebetulnya telah menyepakati kontrak baru dengan Juve pada Oktober tahun lalu. Kontrak berdurasi 4 tahun senilai 8 juta euro per musim plus bonus 2 juta euro. Kendati begitu, sampai saat ini belum ada hitam di atas putih. Bianconeri pun berencana untuk mengajukan proposal serupa pada kesempatan kali ini. Mungkin dengan sedikit perubahan di bagian bonus serta berharap bisa mengkompromikan komisi untuk agen Dybala Jorge Antun. Pihak Juve berharap perwakilan Dybala berhenti di penawaran komisi sebesar 4 hingga 5 juta euro. Manajemen lebih tertarik memberi upah langsung ke sang striker ketimbang agennya. Sepanjang bursa transfer Januari, nama Dybala santer dikaitkan dengan deretan klub Liga Premier Inggris, namun pada akhirnya yang bersangkutan tertahan di Turin. Didebak Allegri dari Juventus, Dejan Kulusevski puji habis-habisan Andrea Pirlo. Dejan Kulusevski baru saja terdebak dari skuad Juventus. Dia harus menjalani periode peminjaman ke Tottenham setidaknya hingga akhir musim 2021-2022. Kulusevski tidak mendapat tempat di tim utama Juventus musim ini. Di bawah kendali pelatihan Massimiliano Allegri, Kulusevski hanya 2 kali tampil penuh dari 20 laga Serie A yang dimainkan.
Pemain 21 tahun lebih sering jadi pemain pengganti 15 kali. Dia juga tidak dimainkan pada posisi yang tetap. Dia lebih sering jadi penambal posisi pemain yang performanya tidak optimal. Kulusevski hanya mencetak 1 gol. Performa Kulusevski di bawah Allegri sangat kontras jika dibandingkan era Andrea Pirlo. Pelatih Juventus musim 2021-2022, bersama Pirlo dia jadi andalan Juventus dan memainkan 35 laga sepanjang musim. Kulusevski mencetak 4 gol di Serie A bersama Pirlo setelah terdepak dari skuad Juventus. Pemain yang pernah membela Parma itu tidak buka suara dan memuji kehebatan Pirlo. Pirlo adalah pelatih yang fantastis dan pria yang fantastis, kata Kulusevski. Saya berbicara dengannya hampir setiap hari dan dia selalu berbicara banyak kepada saya tentang bagaimana saya harus membentuk tubuh saya dan bagaimana saya bisa mencari umpan tanpa menunjukkan kepada lawan dan di mana saya akan memainkan bola, sambung pemain 21 tahun itu. Kulusevski kini sudah berada di tempat baru. Dia harus melupakan Juventus untuk sementara waktu. Kulusevski berharap bisa memberi kontribusi terbaik, salah satunya dengan membantu Harry Kane mencetak gol. Kane sukar bisa dipercaya. Ya, dia pemain top. Yang membuat saya terkesan adalah tekniknya, cara dia menghentikan bola dan cara dia mengubah seluruh lapangan dengan operan dari kedua kakinya, kata Kulusevski. Ini benar-benar luar biasa. Saya tahu bahwa ketika dia menguasai bola, saya harus berlari karena dia akan menemukan saya, tutup Kulusevski. Pernah diincar Manchester United, kenapa Zakaria memilih Juventus? Denis Zakaria tak butuh waktu lama untuk menjadi idola baru di Juventus. Gol ke gawang Hellas Verona di laga lanjutan Serie A hari Senin, 7 Februari 2022 kemarin, membuktikan kalau Bianconeri tak salah merekrutnya. Sebagai informasi, Juventus berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor 2-0 pada laga yang digelar di Allianz Stadium. Selain Zakaria, Dusan Vlahovic juga mencatatkan debutnya di laga tersebut dan mencetak gol. Keduanya didatangkan pada bursa transfer musim panas kemarin. Sebagian besar uang yang digelontorkan Juve dialokasikan buat merekrut Dusan Vlahovic. Sementara pembelian Zakaria hanya memakan biaya 8,6 juta euro saja. Terbilang murah memang. Juve juga beruntung dikarenakan Zakaria berada di bulan-bulan terakhir dalam kontrak bersama Borussia Mönchengladbach, sehingga klub Jerman tersebut rela melepasnya dengan harga yang sangat murah. Juve juga mendapatkan Zakaria setelah berebut dengan klub-klub papan atas Eropa lainnya, termasuk Manchester United. Raksasa Inggris tersebut membutuhkan Denis Zakaria untuk menambah kekuatan di lini tengahnya yang sedang bapuk. Man United memang bisa menggodanya dengan gaji yang lebih besar dari Juventus. Namun pada akhirnya, pemain berdarah Swiss tersebut menjatuhkan pilihannya kepada Bianconeri dikarenakan suatu alasan. Juventus adalah klub yang menunjukkan hasrat paling besar untuk merekrut saya. Ada juga yang harus dilakukan dengan perasaan, ujar Zakaria kepada La Tribune di Geneve. Zakaria tidak merasakan itu dari klub-klub lainnya. Menurut pengakuannya, perwakilan klub selain Juve yang bertemu dengannya lebih cenderung berdiam diri, seolah mereka tidak terlalu tertarik untuk merekrutnya. Anda bisa merasakan cara orang berbicara kepada Anda, ketertarikan yang dimiliki orang lain pada Anda. Klub lain yang mendekati saya lebih pendiam. Layu Denis Zakaria, dengan Juve ada ketertarikan nyata langsung pada saya. Dengan hal konkret sejak awal, itu menyenangkan, ada manfaatnya, dan itulah yang membuat perbedaan. Dengan performa apik seperti di laga kontra Verona, bukan tak mungkin Zakaria akan kembali mengisi starting 11 Juve pada laga berikutnya.